Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Suami TV. Pagi ini saya akan membahas tentang politik, ya. Dimana lagi viral debat panas capres cawapres, ya, mengenai tentang presiden kita Prabowo Subianto dengan Pak Anies Baswedan. Masalah demokrasi ini, ya, masalah Partai Demokrasi Indonesia itu sepertinya apa? Kronologinya seperti ini. Mas Anies pertama-tama menyerang Prabowo soal berbagai banyak isu mengenai tentang MK, mengenai dinasti politik dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Prabowo mengsekak Mas Anies dengan berucap seperti ini. Pak Anies, dulu kamu ke rumah saya, kita ini oposisi. Lalu setelah itu Anda terpilih menjadi gubernur. Nah, seperti itulah ucap Prabowo bahwa politik itu tidak mengenal sistem lawan atau kawan. Yang dulu lawan bisa jadi kawan, yang dulunya kawan bisa jadi lawan. Itulah politik, ya. Jadi menurut saya demokrasi di Indonesia itu, ya, di pemerintahannya Jokowi itu sudah bagus karena
Meskipun dalam kontestasi politik pemilihan presiden saat Jokowi Prabowo berlangsung terlalu sengit, berlalu dengan sengit, tetapi setelah Jokowi menjadi presiden, mereka sama-sama merangkul ya, dirangkul semua, baik itu Bapak Prabowo maupun bapak-bapak lain yang mungkin dulu menjadi oposisi. Nah, terkait dengan sindiran Bapak Prabowo, Anies mungkin merasa malu ya dengan sindiran tersebut. Nah, debat calon presiden kemarin itu cukup seru sekali teman-temanku semuanya. Banyak sekali ya teman-temanku semuanya, banyak sekali teman-temanku semuanya yang menjadi pelajaran yang kita petik bahwasanya kita ini harus memilih presiden yang seperti apa sih kriterianya. Apakah seperti Pak Anies, apakah seperti Pak Ganjar, apakah seperti Bapak Prabowo. Nah, untuk itu teman-temanku semuanya, marilah kita berpolitik dengan santun, marilah kita berpolitik dengan yang baik-baik saja ya teman-temanku semuanya. Jangan sampai di sini kita terprovokasi atau apa namanya ya seperti itulah. Nah, semoga kita semua sehat. Karena saya lapar, saya akan sarapan dulu guys, turung mangan guys. Nah guys, ngajar jam tayang. Semoga-moga sing nonton akeh ngene kira.